Performance audit. Yang pertama, karakteristik audit eksternal. Nah, karakteristik audit eksternal definisikan audit dalam pengertian sempit sebagai pengujian independen dan memberikan opini terhadap laporan keuangan. Sementara itu, DAPB menjelaskan pengertian audit lebih jauh dengan mengilustrasikan seperti laporan keuangan, audit dan jasa yang berhubungan dengan saling melibatkan informasi keuangan yang lain atau informasi non-keuangan seperti sistem pengadilan internal yang memadai. Yang kedua, kepatuhan terhadap perundang-undang, peraturan atau suatu controller requirement. Dan yang ketiga, ekonomi, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber-sumber praktek dalam. Secara lebih spesifik, pembahasan audit sektor publik mengacu pada perundang-undangan atau peraturan swasta yang mendefinisikan fungsi audit sektor publik pemerintah meliputi yang pertama, financial and liquidity audit, yang kedua audit ekonomi dan efisiensi, dan yang ketiga audit efektivitas. B. Karakteristik audit internal. Karakteristik audit internal adalah sebuah penilai independen yang dibentuk oleh manajemen organisasi untuk meninjau ulang sistem pengadilan internal sebagai jasa layanan organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk menguji, mengevaluasi, dan memberikan laporan kelayakan pengendalian internal untuk memberikan kontribusi kepada penggunaan sumber daya secara layak, ekonomis, efisien, dan efektif. C. Value for money audit. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar ekonomi dengan biaya yang murah. Secara teknis, kinerja yang baik bagi suatu organisasi mencapai ketika administrasi dan penyediaan jasa organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif. Audit kinerja atau value for money meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Salah satu audit yang membedakan WFM, audit demand conversion audit, adalah dalam hal yang pertama ada audit ekonomi dan efisiensi, yang kedua audit efektivitas. Audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit yang pertama mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan pembiayaan, yang kedua melakukan pengadaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan pada biaya rendah, dan yang ketiga melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai. Sedangkan audit efektivitas, menurut audit Commissions tahun 1986, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sebagai untuk memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan yang pertama tingkat pencapaian hasil, yang kedua kesesuaian hasil dengan tujuan, dan yang ketiga apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil sama dengan biaya yang paling. D. Penguatan fungsi dan peran auditing sektor publik. Auditing sektor publik merupakan tahap menengah dalam publik akuntabilitas publik yang sangat penting keberadaannya. Dalam proses pelaporan keuangan, sebelum laporan dilakukan kepada konstituennya, terlebih dahulu perlu diaudit oleh auditor independen. Fungsi auditor independen itu untuk memberikan jaminan atau responsible bahwa laporan yang disajikan oleh pemerintah adalah wajar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu fungsi yang harus ada dalam proses adalah fungsi pemeriksaan. Dalam hal ini, auditor dengan lembaga auditor sektor publik memberikan peran yang sangat strategis dalam upaya menciptakan proses akuntabilitas yang baik. Untuk memberikan proses akuntabilitas yang baik, salah satu aspek yang harus dilakukan adalah adanya auditor sektor publik yang handal dan terpercaya. Auditor sektor publik yang handal dan terpercaya yang harus didukung oleh tiga aspek, yaitu auditor yang kompeten, yang kedua lembaga administrasi yang kompeten, dan yang ketiga adanya standar auditing sektor publik. E. Substansi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan pengamatan dalam pemakaian sumber daya. Yang keempat, alokasi belanja yang telah berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan publik sebagai akar dari akuntabilitas publik. Yang berikut teknik pengukuran value for money. Yang pertama, tingkat ekonomi. Yang kedua, tingkat efisiensi. Dan yang ketiga, tingkat efektivitas.